Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جزاك الله خيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan puji syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Ahad malam, masih mengkaji kitab Al-Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf ibn Murri An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas Al-Haditsus Tsani, hadis yang kedua atau yang disebut dengan hadis Jibril alaihi salam yang berkaitan dengan landasan-landasan pokok dalam ajaran agama Islam. Kita masih membahas arkanul iman, rukun-rukun iman. Pertemuan sebelumnya kita bahas iman kepada apa, Bapak Ibu? Iman kepada para malaikat Allah dan iman kepada kitab-kitab Allah. Berarti malam hari ini kita membahas ar-ruknur rabi'u, rukun yang keempat, al-imanu bir-rusuli, beriman kepada rasul-rasul Allah. Ar-rusul bentuk plural dari rasul, yang artinya utusan Allah. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Pertanyaan dasar dulu. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Iya, apa Pak? Nabi membawa berita. Kalau Rasul membawa syariat. Apa bedanya berita dan syariat? Iya. Jazakallah khair Pak. Kurang tepat saja. Ada lagi Pak? Nah, silakan. Iya. Ini definisi yang SD saya juga dapatin dulu. Definisinya seperti itu ya. Kita belajar dari SD dulu. Kalau Nabi seseorang yang dapat wahyu tapi untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk menyampaikannya. Gitu Pak ya. Tapi kalau Rasul seseorang yang dapat wahyu kemudian dia wajib menyampaikan kepada umatnya. Tapi ternyata Pak, definisi ini banyak dikritik oleh para ulama. Karena kenapa? Enggak mungkin seorang nabi itu tidak menyampaikan wahyu yang Allah sampaikan. Sama saja dia menyembunyikan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Makanya kata mayoritas ulama, definisi ini kurang tepat Pak, kalau disandarkan tentang makna Nabi. Bedanya Pak, menurut mayoritas para ulama,
Bedanya Nabi dan Rasul adalah yang pertama, Nabi itu adalah auha ilaihi bisyara'in man qablahu. Kalau Nabi diberikan wahyu oleh Allah, tetap dia wajib menyampaikan kepada umatnya, tapi dia membawa syariat yang meneruskan Nabi sebelumnya. Jadi dia nggak bawa syariat baru. Kalau Nabi, dia hanya meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi atau Rasul sebelumnya. Berbeda dengan Rasul, Pak. Kata mayoritas ulama, ar-rasulu man uhiya ilaihi bisyara'in jadid. Seseorang yang Allah berikan wahyu kepadanya dengan dia membawa syariat yang baru. Ya. Jadi itu Pak, beda Nabi dan Rasul. Kalau Nabi hanya meneruskan syariat Nabi atau Rasul sebelumnya, adapun Rasul dia membawa syariat yang baru. Makanya ulama punya ungkapan Pak, setiap Rasul adalah Nabi, tapi setiap Nabi belum tentu Rasul. Ya. Setiap Rasul dia sudah pasti Nabi, tapi adapun Nabi belum tentu dia menjadi Rasul. Ya. Baik, ini bedanya antara Nabi dan Rasul. Yang kedua, beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini mencakup 4 perkara. Al-imanu birrusuli yatadammanu arba'ata umurin, kata ulama. Seseorang keimanan kepada Rasul-Rasul Allah tidak lengkap dan tidak sempurna sampai mereka memenuhi 4 perkara ini. Yang pertama, iman kita kepada Rasul-Rasul Allah betul-betul sempurna. Yang pertama adalah al-imanu bi anna risalatar rusuli haqqun minallahi ta'ala. Wajib kita beriman risalah yang diturunkan para nabi dan rasul itu betul-betul berasal dari Allah Ta'ala. Ini seseorang dia nggak dianggap beriman kepada Rasul-Rasul Allah kalau dia masih meragukan bahwasannya yang dibawa oleh Rasul itu adalah kehendak pribadinya. Itu adalah keimanan yang salah. Karena semua yang Rasulullah sampaikan kepada kita itu berasal dari wahyu Allah. Makanya ada tidak yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasul? Ada Siapa mereka? Orang-orang ateis. Ya. Orang-orang ateis, mereka nggak mau mengimani adanya Nabi dan Rasul. Karena menurut mereka Nabi dan Rasul itu manusia biasa saja. Mereka hanya membawa sesuatu yang khayalan saja, kata mereka, bukan dari Allah Ta'ala. Dan hari ini Amerika dan Eropa mereka mengalami gelombang ateis yang luar biasa. Ada teman yang lagi sudah selesai doktornya, nulis dokter tentang sejarah. Dia bilang ternyata sekarang orang-orang Kristen saja sudah meninggalkan gereja-gereja mereka. Bahkan banyak gereja dijual. Makanya Muhammadiyah kemarin beli gereja katanya di Spanyol. Nggak tahu mau buat apa, mungkin mau buat Islamic Center. Dan harganya murah. Atau Pak Nugroho mau beli mungkin. Ya. Harganya murah karena orang sudah nggak tertarik lagi datang ke gereja. Subhanallah. Gelombang ateisnya luar biasa Semakin mereka meninggalkan agama-agama mereka karena mereka menganggap kemajuan sains dan ilmu pengetahuan dengan cara mereka meninggalkan agama-agama mereka. Luar biasa gelombangnya, ya.
Bahkan mereka di Jepang ini Pak, sudah nggak mau punya anak ya, Pak, ya. Tanpa bimbingan wahyu, orang itu akan menyalahi fitrahnya Pak, sebagai manusia. Di Jepang itu justru dicari kan sekarang mereka yang mau ya tinggal di Jepang, bahkan dikasih rumah di sana ya, yang mereka ingin jadi warga negara Jepang karena hampir punah Pak. Bahkan prediksinya itu sekitar 2050 sepertinya sudah nggak ada warga negara asli Jepang, karena mereka nggak mau nikah Pak. Mereka maunya seks bebas ya, yang disebut oleh para pakar itu the crisis of sexual ya. Jadi kacau sekali Pak Barat hari ini, nggak mau menikah ya. Mereka malah menuntut apa Pak, homoseksual disahkan ya. Makanya kacau sekarang Pak. Mereka yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya pasti hancur Pak peradabannya ya. Peradaban manapun yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya hancur Pak ya. Dan hari ini kita lihat Amerika, Eropa, mereka menyalahi dengan melakukan kebebasan seksual. Mereka maunya cuma zina saja Pak, nggak mau punya anak ya. Bahkan mereka takut punya anak ya. Makanya mereka menjadi peradaban yang betul-betul tidak beradab dan mengerikan sekali. Mereka nggak mau punya anak dan keturunan sampai akhirnya mereka akan punah sendiri ya. Subhanallah. Ini orang-orang ateis ya, mereka tidak mau mengakui Nabi dan Rasul, makanya mereka nggak mau mengikuti panduan Nabi dan Rasul. Akhirnya hancur Pak kehidupan mereka. Subhanallah ya, mengerikan sekali ya. Jadi Amerika, Eropa hari ini luar biasa pemikiran ateisnya, sampai gereja-gereja ditinggalkan bahkan dijual tadi. Dan orang nggak berani bayarin Pak, kecuali mereka yang punya finansial besar untuk dijadikan supermarket. Kalau dijadiin rumah nggak berani kayaknya, karena gerejanya udah lama ditinggalin, mungkin takut banyak jinnya juga di situ ya. Iya, nggak berani mereka beli gereja itu untuk jadi rumah Pak ya. Paling pengusaha-pengusaha besar yang mereka beli gereja itu untuk bangun pasar modern gitu ya, supermarket ya. Jadi sekali-kali boleh itu disurvei ke sana ya, barangkali murah harga gerejanya ya, bisa dibuat Islamic Center di sana. Tapi ini Pak, tidak ada yang tidak mengimani Nabi dan Rasul kecuali dia orang ateis yang dia tidak beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Itu yang pertama Pak, wajib kita mengimani risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul adalah hak dari sisi Allah. Bahkan kata Allah Ta'ala, siapa yang mendustakan satu orang Rasul saja sama dengan dia mendustakan seluruh Rasul-Rasul yang telah Allah utus ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ya, ayat yang ke-105, kata Allah Ta'ala, kazzabat qauma nuhinil mursalin, sungguh kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan semua para rasul-rasul. Padahal yang didustakan kaumnya Nabi Nuh kan cuma Nabi Nuh saja, tapi Allah sebut mereka mendustakan semua Nabi dan Rasul karena mereka mendustakan Nabi Allah Nuh saja. Jadi mendustakan satu Pak di antara Nabi dan Rasul itu sama dengan mendustakan seluruh Nabi dan Rasul yang Allah turunkan ya. Ini yang pertama. Yang kedua Pak, beriman kepada Nabi dan Rasul tidak sempurna sampai seseorang al-imanu bi asma'ihim, mengimani nama-nama mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ya, dalam hadis-hadis yang sahih.
Mengimani mereka harus secara detail, Pak. Kalau kita tahu namanya, nanti kita sebutkan dalil-dalil Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi wajib, Pak, mengimani ya nama-nama Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Ya. Ada berapa, Pak, jumlah Nabi dan Rasul? Jumlah Nabi dulu deh. Ada berapa, Pak? Nah, 100 berapa? 100 berapa, Pak? Ada hadis, Pak, yang menjelaskan itu dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kam iddatal anbiya?" Berapa jumlah para nabi? Kata Rasulullah, mi'ata alfin wa arba'ah wa ishruna. Ya. Mi'ata alfin wa arba'ah wa ishruna alfan. Berapa tuh, Pak? 124.000 nabi. Ya. Yang kita sebagian besarnya tidak tahu nama-nama nabi tersebut, tapi wajib kita mengimaninya. Berarti banyak yang kita memang nggak tahu karena Allah nggak sebutkan kebanyakan. Ya. Walaqad qasasnahum minhum man qasasna ilaik wa minhum man lam naqsushum alaik. Sungguh kami telah menceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah nabi-nabi dan rasul sebelummu. Di antara mereka ada yang kami kisahkan, ya, dan banyak lagi yang mereka tidak kami kisahkan kepadamu. Makanya jumlah para nabi 124.000. Kalau rasul, Pak, ada hadis juga yang mengatakan dari Abu Dzar Al-Ghifari, kamil mursalun, berapa jumlah para rasul? Kata Rasulullah, thalathumi'atin wa khamsata asyara, 315 jumlah rasul. Banyak, Pak, ya. Rasulnya saja 315, nabinya 124.000. Ya. Sekarang kita sebutkan, Pak, nama-nama nabi yang Allah sebutkan, nama-nama nabi dan rasul, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada berapa, Pak? 25. Jadi Bapak Ibu jangan salah ngajarin anaknya. Jumlah para nabi dan rasul semuanya ada 25. Itu salah, Pak. Itu yang hanya disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, maka jangan sampai dari kecil kita sudah salah dalam menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Ya, jumlah nabi dan rasul itu banyak tadi, Pak, ya. Hanya yang disebutkan dalam Al-Quran 25 saja. Ya, Allah sebutkan, Pak, di dalam satu ayat dalam surah Al-An'am, Allah sebutkan 18 nabi dan rasul. Surah Al-An'am ayat 83 sampai 86. Adapun 7 nabi dan rasul Allah sebutkan dalam surah dan ayat yang berbeda. Tapi kalau 18 ini, Pak, Allah sebutkan dalam satu surah, surah Al-An'am ayat 83 sampai 86. Kata Allah Ta'ala, ya, wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Ya,
dan kami berikan kepadanya Ishak, Yakub, kemudian Nuh, dari keturunannya Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Dan demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian wa Zakaria, Yahya, wa Isa, wa Ilyasa kullum minas salihin, wa Ismaila, wa Yasa'a, wa Yunusa, wa Luta, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Allah sebut 18 nabi dan rasul dalam surah Al-An'am ayat 83 sampai 86. Adapun 7 lagi Pak di surah yang terpisah-pisah. Nabi Allah Adam Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam dan juga Nuh. Nabi Allah Hud Allah sebut dalam surah Hud ayat 50. Wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudaramu yaitu Nabi Allah Hud. Nabi Allah Saleh Allah sebut dalam surah Hud juga ayat 61. Wa ila Samuda akhahum Salihah, dan kepada kaum Samud kami kirim saudaramu Nabi Allah Saleh. Begitu juga Nabi Allah Syuaib Allah sebut dalam surah Hud ayat 84. Kata Allah, wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madian kami utus saudaramu Nabi Allah Syuaib. Kaum Madian ini kaum yang suka ngurangin takaran sama timbangan, ya, dalam jual beli, dan Allah azab mereka karena perbuatan mereka, ya. Kemudian Nabi Allah Ismail, Idris, Zulkifli disebut dalam satu surah Al-Anbiya ayat 85. Allah berfirman, wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullum minas sabirin. Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Idris, dan Nabi Allah Zulkifli semuanya orang-orang yang sabar. Adapun Muhammad disebut dalam surah apa Pak? Surah Al-Fatah ayat 29. Kata Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, yang dimaksud siapa Pak? Para sahabat. Mereka orang yang bersikap tegas kepada orang-orang kafir dan berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Jadi jangan dibalik Pak. Sama orang beriman galaknya luar biasa. Pengajian kok dibubarin, ya, padahal sama-sama orang beriman, subhanallah, ya. Giliran sama orang kafir berkasih sayang, saling bermesraan, ini kan bertolak belakang dengan manhajnya para sahabat. Mereka justru tegas kepada orang kafir dan berkasih sayang sesama orang yang beriman. Ini Pak, Nabi dan Rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Nabi dan Rasul yang disebut dalam hadis. Yang pertama, Nabi Allah Syith. Pernah dengar Pak Nabi Allah Syith? Nabi Allah Syith ini anaknya Nabi Allah Adam juga. Anak yang ketiga Pak, ya. Nabi Allah Adam dan istrinya Pak Hawa, diriwayatkan oleh para ulama tafsir, kalau Hawa ini melahirkan selalu keluar anak kembar. Jadi kalau Hawa melahirkan tuh laki perempuan sekaligus keluar, laki perempuan bareng keluar. Jadi kembarnya laki dan perempuan. Makanya Nabi Allah Adam membawa syariat Pak,
tidak boleh seseorang menikahi saudari kembarnya, tapi mereka boleh menikahi saudari perempuannya yang bukan saudari kembarnya. Makanya yang kita kenal dengan kisah Qabil dan Habil itu. Habil ini kembarannya kurang cakep, Pak. Tapi kalau Qabil kembarannya perempuan cantik. Tapi nggak boleh Qabil menikahi kembarannya karena syariat yang dibawa Nabi Allah Adam seperti itu. Ya. Adapun ya Habil dia harus menikahi saudarinya Qabil dan Qabil harus menikahi saudarinya Habil. Tapi muncullah hasad, Pak, ya. Dengki, dan ini pembunuhan pertama di muka bumi itu karena dosa hasad, Pak. Dengki, tidak suka dengan kenikmatan yang didapatkan saudaranya. Itu berujung pada pembunuhan pertama di muka bumi. Nah, Nabi Allah Syis ini anak ketiga setelah Habil dibunuh oleh si Qabil, ya, maka Allah pun menghadiahkan lagi kepada Hawa dengan Nabi Allah Syis ini lahir, ya. Yang kata Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyan, ya. Ada seorang nabi unzila alaini khamsuna sahifah, yang Allah turunkan kepadanya 50 sahifah, wa huwa Nabi Syis, yang itu adalah Nabi Syis namanya. Ya. Ini yang disebutkan dalam hadis. Yang kedua, Nabi Allah Yusha bin Nun. Ini sering Bapak dengar, ya. Yusha bin Nun. Ini juga seorang nabi. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, ghaza nabiyyun minal anbiya, ada seorang nabi yang berperang. Faqala liqaumihi, nabi ini berkata kepada kaumnya, la yattabi'ni rajulun qad malaka bid'umra'atin, enggak boleh ikut berjihad bersamaku, kata nabi ini, seorang laki-laki yang dia sudah melamar seorang perempuan. Nanti jihadnya enggak fokus karena dia sudah melamar perempuan, ya. Kemudian nabi itu berkata lagi, la yattabi'ni, tidak boleh ikut berjihad bersamaku, qad ishtara ghanaman aw khalafatin wa huwa muntazirun wiladaha, seseorang yang telah membeli kambing atau sapi yang bunting dan dia sedang menunggu kelahirannya. Kalau punya kambing atau sapi bunting enggak boleh ikut jihad, kata Nabi Allah Yusha, ya. Karena sama, Pak, enggak fokus juga nanti, ya. Faghaza, maka nabi ini pun berperang. Fa adna lil qaryati hina salatil asr, maka nabi ini sampai di sebuah desa mendekati waktu salat asar atau ketika masuk salat asar. Faqala lisyamsi, setelah waktu salat asar dan menjelang terbenamnya matahari, Nabi Allah Yusha ini berkata kepada matahari, anti makmurah, wahai matahari, engkau itu diperintahkan oleh Allah. Wa ana makmurun, dan aku pun diperintahkan oleh Allah. Allahumma hbasha alaiha syai'an, ya Allah, tahanlah matahari ini untuk tidak terbenam terlebih dahulu, supaya mereka bisa menang melawan orang-orang kafir. Maka Allah pun tahan, Pak, matahari itu tidak terbenam dulu karena doanya Nabi Allah Yusha bin Nun. Hadisnya sahih, Pak, riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Dua, Pak, ya. Yang ketiga, ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi banyak diriwayatkan
oleh para ulama tafsir, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bahkan dalam satu kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya, yang di situ diriwayatkan ada nabi, Pak, yang namanya Nabi Daniel. Dal panjang, nial, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, annahum lamma fatahu Tustara qala fawajada rajulan anfahu dhira'u fit tabut kanu yastaziruna wa yastamtiruna bih. Fakataba Abu Musa ila Umar bin al-Khattab bidzalika. Fakataba Umar anna hadza nabiyyun minal anbiya wan naru la ta'kulul anbiya wal ardu la ta'kulul anbiya. Fakataba anindur anta wa ashabuka, yakni ashab Abi Musa, fadfinuhu fi makanin la ya'lamuhu ahadun ghairukuma. Ini kisahnya menarik loh. Abu Musa al-Ash'ari, ya, sahabat Rasulullah, ketika beliau ikut dalam penaklukan negeri yang dikuasai oleh Tartar, pasukan Mongol, ya, yang itu ada di daerah Hurmuzan. Yang penduduk Hurmuzan saat itu minta bantuan agar diturunkannya hujan. Maka tiba-tiba, Pak, ditemukan jasad di sebuah kuburan itu, Pak, ya. Yang ternyata jasad itu, ya, ketika Abu Musa menuliskannya kepada Umar bin Khattab, ternyata jasad itu, kata Umar bin Khattab memberitahu, Pak, jasad itu adalah jasadnya seorang nabi. Jadi Abu Musa mengatakan, wahai Umar, saya nemuin jasad ini di negerinya orang Tartar. Ada jasad seseorang mayit yang dia masih utuh, Pak. Jasadnya, hidungnya panjang. Dan kebanyakan masyarakat, Pak, ternyata kesyirikan itu sudah dari dulu juga ada, Pak. Masyarakat itu mereka gemarnya datang ke kuburan Nabi ini. Dengan tadi, Pak, mereka minta hujan dengan perantaranya Nabi ini. Ya, makanya Abu Musa nulis surat sama Umar bin Khattab di Madinah. Ini kok ada jasad yang penduduk Hurmuzan, kalau mereka minta hujan, minta-mintanya ke mayit ini. Dijelasin hidungnya panjang luar biasa. Ya. Makanya Umar pun membalas suratnya Abu Musa dan mengatakan, inna hadza nabiyyun minal anbiya. Kuburan itu adalah kuburan seorang nabi di antara nabi-nabi Allah, karena Allah tidak akan memakan karena bumi, Pak, tidak akan memakan jasad para nabi dan rasul. Ini, Pak, kekhususannya nabi dan rasul, bumi enggak akan memakan jasad para nabi dan bumi tidak akan merusak jasadnya nabi dan rasul. Ya. Maka apa, Pak? Kata Umar, ya, kalau begitu kalian kuburkan saja, tapi tidak boleh ada yang tahu kalian menguburkannya di suatu tempat. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Musa al-Ash'ari? Beliau beserta sahabat yang lain, di antaranya Anas, Pak, ya, berdua saja menggali 13 lubang. Bahan 13 lubang digali. Siang hari gali 13 lubang, mereka baru kuburkan jasad Nabi ini di malam hari supaya orang tidak tahu, Pak, enggak nyembah-nyembah ke kuburannya Nabi tersebut. Sampai segitunya, Pak. Ya, sahabat sudah diperintahkan, ya, oleh Umar bin Khattab, kalian kuburkan jasad Nabi itu yang satu orang pun nggak tahu kecuali kalian berdua saja, yaitu Anas bin Malik dan Abu Musa al-Ash'ari.
bikin 13 lubang kuburan, Pak. Subhanallah. Demi untuk menyelamatkan akidahnya manusia saat itu yang suka minta-minta ke kuburannya para nabi. 13 lubang, Pak, dibuat. Tapi yang dimasukinnya nanti malam hanya ke 1 lubang saja. Biar orang-orang bingung kan kalau 13 lubang, ya, kira-kira masukin yang mana ini lubangnya. Ya, sampai seperti itu, Pak. Sahabat demi menjaga akidah penduduk Hurmuzan saat itu. Makanya riwayat ini, Pak, yang menyebutkan bahwa ada nabi di kalangan nabi-nabi Allah yang namanya adalah Nabi Daniel. Dari sini riwayat ini. Walaupun diperselisihkan oleh para ulama apakah dia nabi atau dia orang saleh, ya. Namun sebagian ulama mengukuhkan bahwa dia adalah seorang nabi yang disebut dengan Daniel. Itu, Pak. Selanjutnya ada orang-orang soleh, Pak, yang mereka juga diperselisihkan apakah mereka nabi atau orang soleh. Yang pertama Zulkarnain, nabi atau orang soleh, Pak? Zulkarnain nabi atau bukan? Hah? Qulna ya Zulkarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Surah Al-Kahfi ayat 86. Zulkarnain nabi atau orang soleh saja? Mayoritas ulama mengatakan orang soleh saja, tidak sampai kepada nabi. Makanya Rasulullah mengatakan ada 2 raja mukmin yang pernah menguasai seluruh dunia, ada 2 orang kafir yang pernah menjadi raja menguasai seluruh dunia ini. 2 orang mukmin yang dimaksud siapa, Pak? Sulaiman alaihissalam, yang kedua Zulkarnain. 2 orang kafir yang pernah menguasai seluruh dunia, siapa, Pak? Hah? Fir'aun. Fir'aun mah ecek-ecek, Pak. Fir'aun itu cuma menguasai Mesir saja, nggak seluruh dunia, Pak. Yang menguasai seluruh dunia itu Raja Namrud. Makanya lawannya Nabi Ibrahim itu luar biasa, Raja Namrud yang menguasai seluruh dunia. Ya, itu raja kafir yang menguasai seluruh dunia. Satu lagi adalah Bukhtanasor namanya. Ya, ini juga raja yang pernah menguasai seluruh dunia. Maka riwayat yang lebih kuat, Pak, bahwasannya Zulkarnain bukan seorang nabi. Yang kedua, Pak, ada yang namanya Tubba. Bapak sering kalau baca Al-Quran ketemu kalimat Tubba kan, Pak? Kata Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan ayat 37, ahum khairun am qaumu Tubba. Apakah mereka lebih baik daripada kaumnya Tubba? Kok di sini disebut kaumnya Tubba? Kata sebagian ulama, Tubba ini nabi. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan. Begitu juga dalil lain, Pak. Allah sebutkan dalam surah Qaf ayat 12 sampai 14. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin wa ashabur rassi wa Samud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumu Tubba. Sebagian ulama menyebut ini kok Tubba didampingi dengan nabi-nabi yang lain. Ya, mereka mendustakan nabi-nabi sebelumnya, yaitu kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Samud, kaumnya Nabi 'Ad, yaitu dan juga Fir'aun, dan juga saudaranya Lut, dan juga kaumnya Tubba. Namun wallahu a'lam, Tubba juga pendapat yang lebih kuat, dia bukan seorang nabi. Azannya. Kalau Khidir, Pak, satu lagi Khidir, nabi atau orang soleh saja? Nabi, Pak.
Ya, ini yang lebih kuat berdasarkan tafsirnya mayoritas ulama tafsir ketika mereka menafsirkan firman Allah surah Al-Kahfi ayat 65, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kata mayoritas ulama tafsir, makna rahmah dalam ayat ini adalah an-nubuwah, yaitu kenabian. Dan makna ilmu di dalam ayat ini adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Allah Khidir. Maka mayoritas ulama menetapkan Khidir ini seorang nabi. Adapun Khidir masih hidup sampai sekarang, itu enggak ada dalilnya. Ya, yang mengatakan Nabi Allah Khidir masih hidup sampai saat ini. Ya. Baik, kita break dulu Pak untuk sholat isya. Nanti kita sebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjut Bapak Ibu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah sebutkan tadi tentang nama-nama Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Dan ini kewajiban kita mengimani secara spesifik nama-nama Nabi dan Rasul yang disebutkan Allah dalam Al-Quran atau disebutkan Rasulullah dalam hadis-hadis beliau. Ya. Sekarang kita bahas tentang perkara yang ketiga Bapak Ibu, yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah baru disebut sempurna apabila al-imanu bisifatir rusuli wa biwazaifihim. Wajib kita mengimani sifat-sifat Rasul-Rasul Allah dan kita juga mengimani tugas-tugas yang diemban oleh para nabi dan rasul. Dan para ulama membagi sifat-sifat Rasul ini ada dua macam. Yang pertama, sifat Nabi dan Rasul yang memiliki sifat seperti manusia. Di antaranya apa? Nabi dan Rasul mereka ya'kuluna wa yashrabuna wa yatazawwajun. Nabi dan Rasul itu makan, minum, tidur dan juga menikah dan juga memiliki keturunan. Ini sifatnya Nabi dan Rasul. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi itu enggak makan, enggak minum, itu bohong, dusta. Nabi dan Rasul itu makan, minum, tidur dan mereka menikah dan juga mereka melahirkan anak. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang pertama dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Ini juga dalil Pak, semua nabi dan rasul itu laki-laki, tidak ada yang perempuan. Berdasarkan ayat ini, dan tidaklah kami mengutus rasul sebelum engkau wahai Muhammad kecuali mereka semuanya laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Maka ini membantah Pak, orang-orang liberal, orang-orang yang menuntut kesetaraan gender, harusnya ada nabi perempuan kata mereka. Karena mereka mengatakan ini namanya diskriminasi kepada perempuan. Maka terbantah dengan ayat ini, memang Allah utus semua nabi dan rasul jenis kelaminnya laki-laki.
Di antara hikmahnya, Pak, kata para ulama, kenapa kok Allah pilih Nabi dan Rasul semuanya laki-laki? Yang pertama, Pak, tugas membawa risalah kenabian dan kerasulan, tugas yang sangat berat yang mereka hadapi kaum-kaum yang mengingkari, mencela, mencaci maki, memfitnah. Dan kalau itu diemban oleh perempuan, kayaknya nggak bakal sanggup. Apalagi perempuan kan mudah baper gitu ya, bawanya perasaan. Masa Nabi dicela, difitnah, direndahkan, kalau nabinya perempuan besoknya nggak mau dakwah lagi, gara-gara sakit hati, dicaci maki ya. Tapi kalau laki-laki dia lebih tegas. Yang kedua juga kata ulama, hikmahnya semua nabi dan rasul laki-laki karena perempuan itu ada masa haidnya, ada melahirkannya, ada menyusuinya, ada masa nifasnya. Maka repot, Pak, kalau nabi perempuan nanti cuti dakwahnya. Ya, padahal dakwahnya nabi dan rasul siang dan malam, pagi siang malam tiada henti mendakwahi kaumnya, ya. Makanya itu diantara hikmah Allah jadikan seluruh nabi dan rasul semuanya laki-laki, bukan karena mendiskriminasi, tapi ada hikmah di sini. Nggak mungkin nabi dan rasul itu cuti dakwahnya, karena perempuan ada masa haidnya, masa melahirkannya, masa menyusuinya, yang itu akan memberatkan mereka kalau mereka diberikan beban risalah. Ini yang kedua, yang pertama ya. Yang kedua, Nabi dan Rasul adalah ya al-kamalu fil akhlaq. Mereka orang yang paling sempurna akhlak dan ubudiyahnya kepada Allah. Jadi para nabi dan rasul akhlaknya mulia dan penghambaannya kepada Allah juga paling mulia. Ya. Ini juga Allah sebutkan di dalam surah An-Najm ayat yang ke-10. Kata Allah, fa'auha ila abdihi ma auha. Maka kami wahyukan kepada hambanya, maksudnya Rasulullah, apa yang telah kami wahyukan. Ya. Begitu juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang sebaik-baik akhlaknya, yaitu akhlaknya para nabi dan rasul, ketika Allah memuji Rasulullah kan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Maka para nabi dan rasul sifatnya mereka memiliki ubudiyah, penghambaan Allah yang sangat agung dan akhlak yang mulia. Ini sifat yang pertama, yang seperti manusia biasa. Yang kedua, sifat Nabi dan Rasul yang merupakan keistimewaan khusus mereka. Ya, artinya nggak dimiliki manusia biasa. Apa misalnya, Pak? Al-wahyu. Khusus Nabi dan Rasul mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Hanya saja aku diberikan wahyu oleh Allah bahwasannya sesungguhnya ilah yang berhak kalian sembah hanyalah ilah yang satu, yaitu Allah saja. Jadi wahyu khusus untuk para nabi dan rasul. Yang kedua,
Al-anbiya'u tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Para nabi dan rasul mereka tidur, tapi yang tidur mata-matanya saja, tapi tidak hatinya. Beda sama kita, Pak ya. Kalau tidur mata kita, hati kita juga tidur. Ya. Apalagi tidurnya lagi pengajian lagi. Ya. Maka itu hatinya juga tidur. Tapi nabi dan rasul kalau mereka tidur, Pak, hanya matanya saja, hatinya tidak tidur. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah bersabda, "Wan nabiyyu naimatun ainah." Dan nabi itu yang tidur kedua matanya saja, wala yanamu qalbuhu, dan hati-hati mereka tidak tidur. Dalam riwayat yang lain juga Rasulullah mengatakan, inna aini tanaman wala yanamu qalbi. Sesungguhnya kedua mataku itu tidur, tapi tidak hatiku. Maka ini dalil Nabi dan Rasul, mereka kalau tidur matanya saja, hatinya tidak tertidur. Yang ketiga, la yukbaru nabiyyun illa haitsu yamut. Nabi dan Rasul itu tidak dikuburkan, Pak, kalau mereka wafat, kecuali di tempat di mana mereka diwafatkan. Ini khusus, Pak ya. Nabi dan Rasul kalau mereka wafatnya di kamar ya, Pak, maka dikuburin di kamarnya itu. Karena keistimewaannya itu. Mereka tidak dikuburkan kecuali di tempat di mana mereka meninggal dunia. Makanya Rasulullah di mana, Pak, dikuburkannya? Hah? Di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini yang pernah Ana sampaikan ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Aisyah itu, kata beliau, kalau beliau masuk kamarnya, waktu itu yang dikuburkan Rasulullah dan Abu Bakar, beliau nggak pakai jilbab, Pak, kalau masuk kamar ya. Karena beliau tahu yang dikuburkan Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah suaminya, Abu Bakar bapaknya. Tapi ketika yang dikuburkan di kamarnya Umar bin Khattab, kata Aisyah, demi Allah, setiap aku masuk kamarku, aku selalu mengenakan jilbab yang sempurna. Subhanallah, ibu-ibu, lihat ummahatul mukminin. Ibunda-ibunda orang yang beriman besar sekali malunya. Padahal sama orang yang sudah meninggal, Pak, yang bukan mahramnya. Tapi kata Aisyah, semenjak yang dikuburkan di kamarku Umar bin Khattab, tidaklah aku masuk kamarku kecuali aku mengenakan hijab yang sempurna. Ya, lihat bagaimana perempuan ya di zaman Rasulullah yang merupakan ibunda orang yang beriman, rasa malunya begitu besar. Ya, hari ini kan ibu-ibu jemur depan kamarnya saja sudah nggak pakai jilbab. Ya, padahal masih di rumahnya. Ya, subhanallah, ya, kakinya kelihatan, ya. Kemudian juga ada bagian ya yang kelihatan juga dari auratnya, subhanallah. Harusnya kan malu ya perempuan itu ketika tidak menutup aurat secara sempurna ketika keluar rumahnya. Walaupun ngejemur saja, Bapak Ibu. Ya. Apa dalilnya Nabi itu dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal? Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Jami'us Shaghir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yukbar nabiyyun illa haitsu yamut. Seorang nabi tidak dikuburkan kecuali di mana mereka meninggal dunia. Ya. Maka di tempat itu juga mereka dikuburkan. Yang keberapa, Pak? 4. Yang keempat, keistimewaan Nabi dan Rasul
takhyirul anbiya'i indal maut. Para nabi dan rasul kalau mau diwafatkan, Pak, mereka boleh memilih. Mereka boleh milih, Pak, mau diwafatkan sekarang atau dikasih jeda waktu lagi. Bagaimana hadis riwayat Bukhari ya tentang kisahnya Nabi Allah Musa, yang beliau masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba ada orang, nggak taunya itu malaikat tuh. Malaikat maut yang diutus oleh Allah untuk mencabut atau menawarkan kepada Musa, mau diwafatkan sekarang atau nanti. Tapi Nabi Allah Musa lihat ada orang masuk ke rumahnya, ditampar. Ya, Nabi Allah Musa kan kuat, ya. Malaikat maut saja ditampar, ya, karena nggak tahu dia bahwa itu adalah malaikat maut. Ya, makanya di sini, Pak, para ulama fikih mengambil faidah, kalau ada orang ngintip ke dalam rumah kita, Pak, layak, Pak, matanya untuk dirusak. Karena dia merusak kehormatan seorang itu mengintip saja. Makanya ada hadis dalam riwayat Bukhari, apabila seseorang mengintip ke dalam kamar kalian, maka kalian boleh mencolok matanya. Dan itu nggak kena kisos. Ya, karena Nabi Allah Musa kan nampar orang ini sampai matanya copot. Ya, riwayatnya seperti itu, sampai matanya copot. Ya, makanya itu juga yang digunakan dalil para ulama fikih, bahwasannya kalau ada orang ngintip saja, ya, apalagi dia masuk rumah tanpa izin, ngintip saja, kita bisa merusak matanya. Ya, di sini kan besarnya kehormatan seorang muslim atau muslimah. Maka ini, Pak, ya, tentang keistimewaan Nabi itu diberikan pilihan kalau mereka ingin diwafatkan. Dalilnya, Pak, hadis Rasulullah SAW yang beliau bersabda, "Ma min nabiyyin yamrudu illa khayyara bainad dunya wal akhirah." Ya, tidaklah seorang nabi ketika dia dalam keadaan sakit kecuali Allah berikan pilihan kepadanya untuk tetap mau hidup di dunia atau dia pilih kembali ke akhirat. Rasulullah kan juga diberikan pilihan seperti itu, ya. Kemudian yang kelima, la ta'kulul ardu ajsadahum. Keistimewaan Nabi dan Rasul yang tidak dimiliki manusia biasa, jasad-jasad mereka tidak dimakan dan dirusak oleh bumi. Utuh jasadnya para Nabi dan Rasul. Bagaimana sabda Rasulullah riwayat Abu Daud, "Innallaha harama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. Maka Nabi dan Rasulullah jasadnya utuh, ya, ketika mereka dikuburkan. Ya. Yang ketujuh, benar nggak, Pak, yang ketujuh? Yang keenam, al-ismatu. Nabi dan Rasul mereka maksum. Apa yang dimaksud maksum di sini, Pak? Apakah mereka tidak pernah jatuh dalam dosa dan kesalahan? Nah, apa yang dimaksud maksum di sini? Nah, dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya mereka itu maksum adalah maksum di dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Mereka nggak akan salah dalam menyampaikan wahyu. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, terkadang Nabi dan Rasul pun jatuh dalam kesalahan. Ya, Rasulullah kan pernah ditegur sampai Allah turunkan surah Abasa, karena beliau memalingkan wajah dan tidak mau berjumpa dengan orang yang sedang bertanya kepada beliau tentang masalah agama, hanya karena beliau sedang mendakwahi para pembesar-pembesar Quraisy.
Itu kan ditegur sama Allah Ta'ala. Rasulullah pernah ditegur, Pak, karena sempat mengharamkan madu. Surah apa, Pak? Ya ayyuhar rusulu lima tuharrimu ma ahallallahu lakum. Surah apa? Surah apa? Ini kisahnya kan menarik sekali, Pak, tentang masalah rumah tangga. Ya, Rasulullah sampai mengatakan, aku nggak mau lagi memakan madu itu. Ya, lima tuharrimu ma ahallallahu lakum. At-Tahrim, ya, surah At-Tahrim. Kalau kita lihat Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan sebab turunnya ayat ini, Pak. Di antara sebab turunnya ayat ini, kata Ibnu Katsir, istrinya Rasulullah, Pak, yaitu Aisyah dan juga Hafsah, itu cemburu ketika Rasulullah berkunjung ke rumah istrinya Zainab bintu Jahsh. Ya. Zainab bintu Jahsh ini janda, tapi janda yang dinikahi Rasulullah itu usianya muda-muda. Ini membantah mereka. Kadang kan perempuan itu pakai nafsu, ya. Kalau mau nikah lagi, nikah sama yang tua. Padahal fakta menjelaskan, ya, yang Rasulullah nikahi itu janda yang tidak sampai 40 tahun usianya. Hanya satu saja istri Rasulullah yang usianya tua dan dia janda, yaitu Saudah. Itu memang dinikahi Rasulullah di usia 54 tahun. Tapi yang lain, Pak, Hafsah itu janda, tapi dinikahin Rasulullah usianya 21 tahun. Ya, begitu juga Zainab bintu Jahsh itu usianya sekitar 37 tahun, ya. Dan yang lainnya, Pak, rata-rata usianya 20-an, 30-an, ya. Tapi jangan pernah lihat janda 20 tahun, ya. Bahaya nanti. Nah, ini kisahnya, Pak, ya. Karena cemburu, dan ini tabiatnya perempuannya. Akhirnya Hafsah dan Aisyah sepakat, nanti kalau Rasulullah ke tempat kita, katakan sama Rasulullah, kok baunya nggak enak, bau mulutnya maksudnya, ya. Maka datanglah Rasulullah ke tempatnya Hafsah. Kata Hafsah, ya Rasulullah, apakah engkau habis makan maghfir? Maghfir itu kan makanan enak tapi baunya nggak sedap. Kalau kita jengkol gitu, Pak, ya, jengkol, pete. Kata Rasulullah, enggak, aku nggak makan maghfir, aku hanya minum madu saja di rumah Zainab binti Jahsh, ya. Makanya Rasulullah langsung mengatakan, Pak, demi membahagiakan istrinya ini, Pak, kalau begitu aku nggak akan minum madu lagi. Sampai Allah tegur, Pak, dengan turunnya ayat ini, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kok engkau haramkan sesuatu yang halal untukmu hanya untuk meraih keridhaan istrimu? Artinya Nabi pernah keliru, Pak, tapi Allah tegur langsung. Maka yang dimaksud maksum di sini, Pak, maksum dalam penyampaian wahyunya. Ya, kalau wahyu nggak akan salah, ya. Rasulullah menerimanya, Rasulullah menyampaikannya. Kalau itu wahyu Allah, itu nggak akan pernah salah, ya, di dalam beliau menyampaikan wahyunya. Yang terakhir, Pak, sifat khusus yang dimiliki Nabi dan Rasul, ya. Ahya'un fi kuburihim. Mereka itu hidup di dalam kuburan-kuburan mereka. Nah, ini banyak yang salah paham, Pak, ya. Mereka banyak yang salah paham ini.
yang mengatakan, oh kalau Nabi dan Rasul hidup di kuburan mereka, berarti kita minta-minta saja sama mereka. Karena mereka nggak membaca hadis ini secara lengkap. Padahal hadisnya, kata Rasulullah, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Diriwayatkan 6 ulama hadis. Rasulullah mengatakan, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi-nabi itu mereka hidup di kuburan-kuburan mereka dalam keadaan sholat. Jadi para nabi itu mereka hidup itu maksudnya apa di kuburannya? Sholat, ibadah. Ya. Dan mereka nggak bisa mendengar permintaan dari orang yang masih hidup. Jadi mereka cuma sholat saja. Ya. Dan itu menunjukkan para nabi dan rasul senantiasa ibadah walaupun mereka dalam keadaan mati. Jadi ini Pak, yang dimaksud mereka hidup di dalam kuburan-kuburan mereka, mereka dalam keadaan sholat. Ya. Jadi jangan salah paham, mereka hidup di kuburan bukan berarti minta-minta sama mereka. Enggak, mereka ibadah di dalam kubur tersebut karena ini kekhususan nabi dan rasul. Mereka nggak pernah bisa lepas dari berzikir kepada Allah. Makanya Syekh Al-Albani ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan inilah kekhususan Nabi dan Rasul yang mereka nggak pernah mau lepas dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Makanya mereka di kuburan pun dalam keadaan sholat. Ya. Ini keistimewaan Nabi dan Rasul. Sampai sini dulu Pak ya. Masih panjang ini pembahasannya tentang Nabi dan Rasul. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal, kita buka diskusi dan tanya jawab. Nah, silakan Pak. Ya, karena ada perintah gitu. Iya, jazakallah. Itu memang diantara dalil sebagian ulama yang menyatakan bahwa Zulkarnain seorang nabi. Ya, tapi Pak, yang harus difahami tidak semua orang yang misalnya dia ditemui oleh malaikat itu adalah nabi. Ini kaidah juga Pak ya. Tidak semua orang yang ditemui oleh malaikat itu nabi. Seperti siapa Pak? Maryam. Ditemui malaikat kan, tapi nggak jadi nabi. Ada lagi 3 orang Bani Israel dalam hadis Bukhari Muslim. Yang satu punya penyakit kusta, yang satu punya penyakit botak atau tumbuh rambutnya, yang satu punya penyakit buta. Ketiganya kan diuji oleh malaikat, didatengin kan sama malaikat, kemudian malaikat mengujinya. Nah itu juga ditemuin malaikat Pak, tapi 3 Bani Israel ini tidak disebut sebagai nabi. Begitu juga Pak, tidak semua orang yang dia dapat perintah dari Allah itu, ya, apakah dia langsung menjadi nabi kan tidak juga. Ya, walaupun memang ini dalil yang digunakan oleh sebagian ulama untuk menganggap bahwa Zulkarnain itu nabi karena dapat perintah dari Allah. Tapi perintah di sini kan maknanya bukan berarti langsung.
tetap dia mungkin ditemui oleh malaikat, yang malaikat itu berbentuk seperti manusia. Tapi kaidahnya kembali lagi, tidak semua orang yang dijumpai malaikat itu adalah seorang nabi. Maka Zulkarnain mungkin ditemui sama malaikat dan diperintahkan untuk melakukan itu, tapi itu tidak menjadi dalil bahwa dia adalah seorang nabi, sebagaimana Maryam yang ditemui malaikat tapi dia bukan seorang nabi. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, tafadhal. Masya Allah. Baik, ya, jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat ya. Berkenaan orang yang mengaku jadi nabi, padahal sudah jelas Pak ya, dalilnya di dalam Al-Qur'an ya. Maka Muhammadun aba ahadin walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalam surah Al-Ahzab itu sudah jelas bahwasannya Rasulullah penutup dari para nabi. Maka tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Muhammad ya. Lalu kenapa kok mereka masih ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi ya? Ini biasanya Pak, orang-orang yang ngaku sebagai nabi ini, yang pertama mungkin ada penyakit dalam jiwanya Pak. Apakah dia sakit jiwa Pak ya? Mengaku-ngaku nerima wahyu karena dia bertapa di sebuah goa, ngaku-ngaku menerima wahyu. Maka harus Pak, keyakinan kita di dalam meyakini iman kepada Nabi dan Rasul juga iman bahwasannya Muhammad itu penutup dari segala Nabi dan Rasul. Dan itu sudah jelas dalil-dalil yang menyebutkannya. Adapun pengikut-pengikut tersebut, apakah dia dihukumi kafir? Maka harus ada hujjah dulu. Apa hujjahnya? Apakah mereka sudah dapat dakwah dari orang-orang yang memang untuk meluruskan keyakinan mereka itu. Jadi terkadang kan orang itu terkena syubhat, karena mungkin nabi palsunya ini pintar ngomong gitu ya, pintar berargumen. Kayak orang-orang Ahmadiyah kan juga gitu ya, yang mengakui adanya Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Kata mereka kan, makna khataman nabiyyin dalam ayat ini itu bukan penutup, tapi maknanya adalah cincin. Karena cincin itu juga bahasa Arabnya khatam. Ya, maka yang dimaksud di sini, tetapi Rasulullah adalah perhiasan bagi para nabi. Subhanallah. Lihat tuh, syubhatnya luar biasa. Makna khotam di sini bukan penutup kata mereka, maknanya perhiasan bagi para nabi. Inilah Pak, ketika Al-Quran ditafsirkan dengan akal, dengan logika, dengan syahwat kepentingan mereka, akhirnya seperti itu. Ya, mereka tafsirkan semau mereka dengan seperti itu, padahal ulama salaf dari terdahulu ketika menafsirkan ayat yang seperti ini jelas Nabi dan Rasul penutup dari Muhammad sebagai penutup bagi semua Nabi dan Rasul. Maka tadi pengikutnya Pak, kita harus berikan hujjah dulu kepada mereka, karena bisa jadi tadi Pak, mereka terkena yang namanya syubhat. Jadi tidak langsung kita kafirkan, tetap kita dakwahi. Orang yang murtad saja, aturannya di dalam ilmu fikih, mereka diminta untuk bertaubat selama 3 hari. Orang yang murtad tuh. Jadi orang yang murtad itu nggak langsung diperangi, Pak. Ya, di zaman Abu Bakar kan mereka juga diminta bertaubat dulu.
ya, kembali lagi kepada Islam. Setelah 3 hari diberi kesempatan mereka nggak taubat, baru diperangi. Itu orang yang murtad, apalagi ini juga orang yang dia terkena syubhat, meyakini adanya nabi palsu, maka mereka pun butuh dakwah kita untuk mengembalikan mereka kepada Islam, ya. Dan cara mereka bertaubat, yang pertama tentu mereka bertaubat kepada Allah. Yang kedua, mereka kembali, Pak, ya, untuk berikrar di hadapan orang banyak bahwasannya mereka meyakini Muhammad itu penutup bagi segala nabi dan rasul. Maka itu cara bertaubatnya, Pak. Selain mereka mohon ampun kepada Allah, menyesali dosa yang mereka lakukan, mengakui dosa tersebut, mereka harus ikrarkan, Pak, secara jelas bahwa mereka meyakini tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Muhammad. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu, Pak. Cukup. Nah, silakan Pak Dokter. Hah? Siapakah Rasul yang pertama? Ulama beda pendapat, Pak. Siapakah Rasul yang pertama? Memang mayoritas ulama mengatakan Rasul yang pertama adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Berdasarkan hadis yang memang banyak, diantaranya Rasulullah berkata, Anta ya Nuhun awwala rusulin. Engkau wahai Nuh adalah Rasul yang pertama. Tapi sebagian kecil ulama menganggap Rasul yang pertama itu dimulai dari Nabi Adam. Karena Adam itu membawa syariat, tapi syariatnya untuk anak-anaknya saja. Ini diantaranya Syekh Abdullah Faqih, yang beliau menyampaikan bahwasannya Adam itu seorang Rasul yang dia bawa syariat untuk anak-anaknya saja. Syariatnya tadi, Pak, boleh menikah dengan saudara, tapi nggak boleh dengan saudari kembarnya. Itu kan syariat, ya. Namun memang mayoritas ulama, ini juga yang dikuatkan Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahwasannya Rasul yang pertama adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Begitu juga hadis tentang syafaat, ya. Ketika manusia itu, ya, berbondong-bondong, ya, maka mereka datangnya kepada Rasul yang pertama, siapa, Pak? Nabi Allah Nuh, ya. Karena Adam kan mengatakan datanglah kepada Nabi Allah Nuh karena dia adalah Rasul yang pertama. Maka pendapat yang lebih kuat memang Rasul yang pertama adalah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup, Pak? Ibu-ibu mau nanya? Udah kan? Iya, cukup ibu-ibu ya. Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.